Right. So, before watching this, I'm gonna warn you kalau ini bakal jadi sebuah semi-rage vlog. Jadi ya, brace yourself. Maybe you should take it slow. How's it going, ladies and gentlemen? Nama gue Alfa dan selamat datang di channel gue untuk vlog baru. Ya, first of all gue mau minta maaf karena gue lewat BKT mulu. Iya, ya, ini satu-satunya jalanan yang bisa gue lewatin, jalanan yang rutenya paling mulus aspalnya. Kalau kalian yang tinggal di Bekasi pasti tahu banget deh. Kalimalang tuh hancurnya kayak pantai, bukan kayak pantau, kayak pantai. Hancur banget soalnya. Anyway, hari ini gue mau ke Alsut barengan sama yang lain-lain. Ada Tom, The Jakarta Roads, ada Bedul, ada anak-anak Tangerang kayak Mark Vlogs B. Gue nggak tahu B-nya itu apa, jangan tanya gue. Terus ada Delvin PG. Terus ada banyak deh. Ya kita lagi ke Alsut. Enggak, gue nggak lagi riding sama mereka. Maksudnya kita mau ketemuan di Alsut di me time. Nanti gue kasih tahu udah tempatnya ada di mana. Ya sekarang gue kasih tahu di mana. Kalau gue udah sampai. Ting. Nah ini kan jalan yang ke arah Kijang nih, ya enggak? Nah ini ambil kanan. Kalian yang udah sering ke Kijang pasti tahu, jadi nggak usah dengerin yang bagian ini. Yang ada ruko-ruko nih, lewatin aja. Kita ambil kiri. Ntar dekat dikit lagi. Nama tempatnya ada di Ruko Dimension. Ada di depan sana sekitar ya 100 meter lagi. Kurang lebih lah. Nah ini dia nih, belok di sini. Kalau udah ngeliat yang itu tuh, tempat yang itu, kita belok kiri. Iya ya, mantap. Lalu tempat udah kelihatan tuh. Yang sign-nya warna putih, Me Time. Sebelahnya toko sepeda. Mantai, ya ya. Di sini tempatnya namanya Time. Nah itu kan aku kasih tahu tuh tempatnya di mana. Kalau misalnya nggak ngebantu ya sudah, maaf saja. Anyways, hari ini gue pengen banget ngobrolin tentang sesuatu yang jujur buat gue ini agak menggelitik gitu ya. Ya menggelitik, bahasa gue tuh anjir tua banget, ketahuan umurnya anjing. Ya gue ngomong anjing, nggak pakai gue sensor. Bodoh amat. Wow, licin banget anjir. ZN62 ketemu beton basah. Just hold on to your spine. Anyways, anyway lagi anjir. Ya anyway, gue hari ini mau ngomongin tentang sesuatu yang menggelitik. Menggelitik gimana sih maksudnya? Bro pakai K, bro. Jadi kalian pasti tau lah fenomena mulu anjir gue bahas. Ketahuan umurnya tuh yang tahu tuh lagu. Ya jadi sekarang lagi hujan, terus gue lagi ngusap-ngusap lensa gue karena gue tahu pasti basah. Jadi sorry kalau misalnya ada titik-titik air. Nah balik lagi ke topik, anjir nih distracted mulu anjir. Ya jadi hari ini gue mau ngomongin tentang suatu menggelitik. Apa tuh menggelitiknya? Jadi gue mau ngomongin tentang knalpot Lingga. Ya enggak? Ya gue sebut Lingga karena yang paling terkenal itu kan knalpot bikinan Purbalingga kan. Jadi ya live with it. Atau kalau misalnya kalian nggak suka disebut Lingga ya sudah, knalpot KW, knalpot palsu or whatever,
fake exhaust. Apa sih yang mau dibahas tentang knalpot lingga ini, atau knalpot KW, atau knalpot palsu ini? Yang jelas gue nggak akan ngebahas dari aspek performance-nya, karena gue bukan seorang insinyur teknik mesin. Dan gue yakin banyak banget orang-orang ya insinyur teknik mesin yang lebih berkapasitas untuk ngebahas itu gitu kan. Dan gue juga nggak akan ngebahas dari segi hukumnya karena gue bukan anak hukum. Dan gue yakin ada banyak banget orang-orang di luar sana yang lebih berhak untuk masuk lebih dalam. That's what she said. Anyways, ya tapi gue mungkin akan sedikit ngebahas tentang hukumnya sih, tentang dari sisi legalnya. Cuman di kulitnya aja, nggak akan ngebahas sampai dalam. Terus yang mau gue bahas itu dari sisi apa nih? Dari aspek apa yang mau gue bahas? Aspek yang mau gue bahas secara detail ya, yang dalamnya itu adalah dari aspek desain. Karena kalian mungkin udah tahu ya, sebagian dari kalian pasti udah tahu kalau gue bekerja sebagai seorang buruh desain, ya nggak? Buruh desain. Gue bukan desainer, gue buruh desain, desainer ala-ala. So ya, dengan menjadi seorang buruh desain atau desainer ala-ala, I think it's pretty safe to say that I know a thing or two about design, branding in particular. Ya nggak? Karena yang mau kita bahas itu adalah brandingnya. Jadi gini, kalian yang nggak tahu tentang branding itu apa, jadi intinya branding itu adalah permerekan. Itu cuma translate langsung dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, tapi bodo amat. Nah, permerekan itu adalah sebuah apa ya, bisa dibilang rekayasa pencitraan, tau gak? So keren bahasa gua nih. Sen dipakai. Nah itu kan rekayasa pencitraan. Jadi misalnya gini, gue mau membuat sebuah brand, gue mau membuat sebuah merek, atau gue sudah punya merek dan gue mau mengeluarkan produk. Lari lo cemen banget anjir. Ya jadi gue mau mengeluarkan sebuah produk gitu, anggap gitu. Gue punya merek namanya Kaciprut misalnya, ya enggak? Nah terus Kaciprut ini mau ngeluarin produk, otomatis gue perlu branding dong. Gue perlu orang-orang tuh tahu ini barang tuh kelas apa sih, ini benda tuh lebih cocok ke siapa sih, ya enggak? Kayak gitu. Nah itu tuh branding tuh tugasnya itu. Branding itu tugasnya membentuk sebuah target pasar untuk brand atau produk tertentu gitu. Misalnya Kaciprut ini mau ngeluarin produk namanya Bob. Nggak tahu kenapa namanya Bob, tapi cuma contoh, jadi ya udah live with it. We should carry on. Nah, Bob ini gue pengen bukan gue sih, Kaciprut itu pengen Bob ini dibeli sama orang-orang dari golongan A+ secara ekonomi, tinggal di daerah Jabodetabek. Terus orang-orangnya itu psikografisnya orang-orang yang seneng ke bar misalnya. Karena ternyata Bob ini produk produk kacang gitu misalnya, ya enggak, tapi kacang premium gitu. Karena targetnya kan A+ tadi kayak gue bilang. Nah itu tuh di situ tuh dibentuk tuh. Nanti diadain riset pasar, ntar diadain brief segala macam. Nanti pas udah selesai brandingnya segala macam, nah keluar tuh produk jadi dari brandingnya adalah desainnya. Entah desain kemasannya, entah slogannya, entah logonya, entah ya gitulah, macam-macam lah, banyak lah produk-produk desain grafis dari brandingnya itu, ya enggak? Paketnya tuh lengkap. Nah terus kaitannya sama knalpot lingga apaan anjing? Nah ini kaitannya. Seperti halnya Kaciprut tadi yang mau ngeluarin produk bernama Bob gitu. Kalian tahu kan prosesnya tuh ribet, kayak yang tadi gue bilang. Proses itu panjang banget. Dan ya sebagai seorang buruh desain, gue kasih tahu ke kalian kalau gue itu pernah kerja 20 jam sehari selama 1 minggu. Dan perlu diingat 4 jam itu bukan gue tidur, 4 jam itu gue nyetir setiap harinya, dari rumah ke kantor dan kantor ke rumah, PP, pulang pergi.
terus si Kaciprut lagi. Kenapa gue mikirin Kaciprut mulu anjir? Bau diesel anjing, gak enak banget. Nah terus gue begadang tuh seminggu full begadang. Gila gak lu? Cuma buat bikin branding sebuah produk rokok dari perusahaan major, sebuah major tobacco company. Ya produknya sih lokal gitu kan. Walaupun perusahaannya itu multinasional, tapi produknya lokal gitu. Nah untuk produk lokal aja itu prosesnya panjang. Itu gue seminggu itu bukan ngelarin ya, maksudnya bukan dari awal sampai kelar. Itu cuma sekitar ya paling cuma sekitar 5% dari proses pekerjaannya. Ya nggak nyampe 5% malah dari proses brandingnya itu. Jadi kalian bisa kebayangkan proses branding itu ribet. Balik ke masalah knalpot lingga tadi, atau knalpot KW, atau knalpot palsu, atau apalah fake exhaust, gimana serah lah, kita nyebutnya yang udah gampang disebutnya dan udah lebih dikenal itu kan, lingga. Karena kebanyakan orang taunya lingga gitu kan, knalpot dari Purbalingga atau knalpot palsu. Nah itu nggak lagi anjing, itu kan maksud gue. Jadi proses brandingnya itu tuh udah ribet gitu kan, keras, panjang. That's what she said. Ya jadi ini kan udah susah itu untuk proses brandingnya itu sampai keluar final produknya itu ya brand, logo dan sebagainya macamnya itu. Segala macam. Ngembun kacamata gue, percuma anjir, visor gue ada anti fognya, kacamata gue yang ngembun. Goblok nih yang optik ya, gue minta yang anti fog kacamatanya, lensanya, dikasihnya yang biasa. Nah udah ribet begitu, menurut kalian etis gak sih kalau misalnya asal ngambil logo orang gitu misalnya? Nggak etis kan? Iya nggak? Itu kalau baru ngomongin etika. Gimana kalau misalnya logonya ini sudah ada hak ciptanya, udah ada copyrightnya? Bisa dituntut? Bisa. Bisa dipidanakan? Bisa. Pidana loh, jangan main-main. Itu kalau udah copyright. Kalau enggak ya udah sebatas masalah etika aja gitu loh. Sama-sama sadar aja. Pantas nggak nih ngambil begitu, ya nggak? Loh tapi kan gue dagang halal gitu loh. Ya berdagang memang halal itu kan. Dan karena lu udah ngomongin soal agama dengan bawa-bawa kata halal itu ya, kalian pasti tahu dong, karena sudah ngeklaim beragama gitu kan dengan nyebut halal gitu, nggak mencuri segala macam katanya. Nah barang yang kalian jual itu, yang kalian perjualbelikan itu memiliki unsur curian. Apaan tuh? Ya logonya tadi, branding tadi, yang orang udah bayar mahal, terus kalian curi gitu aja tuh logo itu, pakai asal-asalan anjing. Udah kayak udahlah kayak di lampu merah tuh. Lampu merah sekarang lampu hijau namanya ya. Bodoh amat. Ya enggak? Logo itu mahal coy, gila. Kalian tahu nggak Ciputra tuh bikin logo harganya berapa? Hah? Miliaran. Kalian tahu logo Garuda yang berubahnya dikit doang habis berapa? Miliaran. Pertamina yang sekarang logonya 3 jajar genjang itu, miliaran coy. Miliaran tuh mereka ngabisin duit. Itu baru brand lokal. Gimana kalau brand multinasional kayak Akrapovic ya, atau Leo Vince, atau Bronx Performance? Mahal logonya mereka coy. Terus kalian pakai asal-asalan di produk kalian yang nggak ada korelasinya dan nggak ada hubungannya sama sekali, nggak ada afiliasi sama sekali dengan brand mereka. Buset, etika lu kemana bro? Dan kalian nyebut kalian tuh dagang halal, kalian masih mencuri logo itu. Gua kasih tahu aja, ya memang berdagang itu halal, tapi kalau berdagang barang-barang yang
ada sifat mencurinya, ada gua salah belok anjing. Yang ada unsur mencurinya, merampok atau apa, atau pembajakan, itu tetap haram jadinya, bro. Ya enggak? Kalian kan udah beragama nih ceritanya, ya enggak? Halal atau nggak lu jual cewek? R&D-nya haram, brandingnya nyoy lah.